Teman-teman peternak jangan mengejar target kambing supaya banyak, tapi teman-teman peternak harus mengejar target gimana supaya anak kambing akan hasilnya bagus dan si induk tetap juga bagus. Induk itu masih dalam pembesaran ya, jadi nanti pembesarannya itu terhambat jika dia sudah hamil atau dia nanti setelah melahirkan itu tambah lebih lambat lagi pertumbuhan si induk, teman-teman. Itu yang disayangkan. Terus cempe biasanya kerdil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Mas Somad di channel Akmal Farm 99, yaitu channelnya orang desa yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan perawatan kambing, teman-teman ya. Nah, video kali ini yaitu banyak sekali pertanyaan dari teman-teman peternak. Ada yang tanya lewat WA, ada juga yang di kolom komentar. Cuman yang lebih sering banyak masuk di WA. Pertanyaannya, kenapa Mas Somad kambing saya begitu lahir kok sering mati anak kambingnya? Begitu lahir mati, terkadang mati di dalam, terkadang induk juga tidak mau mengeluarkan air susunya, terkadang juga induknya lemas begitu lahir gitu. Apa aja penyebabnya Mas Somad? Oke, sekarang kita akan bahas, teman-teman ya. Nah, teman-teman peternak, kalau mau mengawinkan kambing itu pastikan dulu, jangan asal mengawinkan. Teman-teman peternak jangan mengejar target kambing supaya banyak, tapi teman-teman peternak harus mengejar target gimana supaya anak kambing akan hasilnya bagus dan si induk tetap juga bagus gitu. Cara yang pertama, peternak itu harus memastikan terlebih dahulu baik dari si pejantan atau si betina. Yang lebih pentingnya yaitu dari si betina ya. Si betina nomor satu harus bebas yang namanya penyakit. Yang namanya penyakit juga gatal-gatal gitu ya. Itu karena juga mempengaruhi pada si cempe nanti, teman-teman ya. Karena apa? Biasanya kalau induk itu terkena penyakit skabies, gatal-gatal, biasanya itu kan dari segi makannya pun juga dia gelisah. Dari segi hidupnya lah dia, si kambing itu dia gelisah karena gatal-gatal, sehingga kambing itu nanti yang ditakutkan stres berakibat fatal terhadap cempenya. Intinya nomor satu, kambing harus sehat, teman-teman ya, dan juga harus cukup umur. Jangan asal-asal peternak gini mengawinkan kambing betina usianya masih di bawah 10 bulan. Nah, itu kalau bisa jangan hindarin ya. Untuk kambing yang jenis seperti ini yang paling rentang, teman-teman ya. Jadi peternak itu sebenarnya kambing itu mulai datang siklus birahinya di usia 8 bulan. Teman-teman peternak catat. Misalnya kambing itu lahir bulan 1. Bulan 1 tanggal 1 nanti dia datang birahi itu biasanya di usia 8, yaitu bulan 8 dia datang siklus birahi, teman-teman ya. Cuman teman-teman peternak jangan terlalu buru-buru. Langkah yang bagus itu sebenarnya mengawinkan kambing betina yang seperti ini, jenis seperti ini, itu di usia yaitu 1,5 tahun atau 12 bulan ke atas lah. Itu 12 bulan paling minim lah kalau bisa ya. Bukannya apa, teman-teman ya, gini saya jelaskan juga ya. Kambing dikawinkan di usia 8 bulan memang dia bisa hamil, bisa beranak. Cuman yang ditakutkan gini, nomor satu, nanti terkadang anak itu pertumbuhannya lambat. Dan juga nanti si induk itu kan sementara induk itu masih dalam pembesaran ya. Dalam pembesaran, jadi nanti pembesarannya itu terhambat jika dia sudah hamil. Atau dia nanti setelah melahirkan juga itu tambah lebih lambat lagi pertumbuhan si induk, teman-teman. Itu yang disayangkan. Terus cempe biasanya kerdil. Dan juga teman-teman peternak itu harus memastikan kualitas dari pakan. Oke, ini banyak juga ini penyebabnya juga dari pakan ini. Pakan jangan asal-asalan. Teman-teman peternak mau ngambil makanan kalau bisa yang berkualitas lah ya. Intinya gimana supaya kita ini berusaha untuk yang terbaik pada kambing agar hasilnya juga nanti akan baik, teman-teman ya. Kalau pakannya contoh sembarangan ya, apalagi pakanannya yang ini dekat dari jalanan, atau pakanannya berdebu, atau mengundang polusi solar-solar bekas mobil, asap gitu. Itu kalau bisa jangan hindarin. Karena apa? Itu bisa mempengaruhi terhadap si pertumbuhan cempe yang di dalam perutnya, teman-teman. Itu. Kalau soal dari ini air susu itu yang paling besar dari pakan, teman-teman ya.
bukan karena dari stres, enggak. Biasanya paling tertinggi kambing begitu melahirkan enggak ada air susunya, itu faktor dari pakan. Nah, kalau soal cempe lemas itu juga faktor dari pakan, bisa juga faktor karena si induk itu di masa hamilnya sering stres. Nah, itu biasanya kalau usia terlalu muda terkadang diserap oleh induk, begitu habis dikawinkan nanti kan biasanya hamil ya, hamil yang masih berupa air terkadang diserap oleh induk. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk di WA, bukan hanya 1-2 orang ini. Banyak kali ini yang nanya. Karena apa? Lebih banyak peternak yang nanya di WA karena kalau di kolom komentar itu lambat balasnya karena pakai ketikan, teman-teman. Kalau di WA saya menggunakan perekam suara, jadi lebih banyak orang yang tanya di WA gitu. Jadi yang harus perlu diperhatikan itu, teman-teman ya. Nomor 1, kambing itu bebas penyakit. Kalau bisa berikan obat cacing sebelum sebelum mengawinkan kambing. Syukur-syukur misalnya teman-teman peternak kambingnya mau disuntik vitamin terlebih dahulu. Terus si pejantan jangan asal digabung seperti ini. Kalau digabung seperti ini maka seleranya si pejantan dia kurang biasanya. Kalau betinanya di sini, pejantannya di sini. Nah, itu biasanya seleranya dia lebih agresif. Maka nanti begitu kawin dia betul-betul semburannya itu, cairannya teman-teman ya. Semburan cairannya itu betul-betul masuk di sel telur sehingga cairannya itu sangat sehat. Maka akan menghasilkan cempe yang sehat. Itu faktor tertinggi. Kenapa di kandang saya ini meskipun ada kambing betina birahi tidak asal dikawinkan? Karena si pejantannya kurang sehat. Maka kambing saya di sini itu tidak asal mengawinkan gitu, teman-teman ya. Jadi dibiarin. Terus ada juga ini yang tanya, apakah penyebab kambing itu begitu birahi tidak dikawinkan, begitu birahi tidak dikawinkan, birahi tidak dikawinkan, apakah membuat kambing itu majer, Mas Somad? Tidak, teman-teman ya. Istilah seperti itu tidak ada. Yang saya alamin, kalau misalnya memang mau kambing saya ini majer, pasti kambing saya di sini, teman-teman ya, yang banyak majer. Ini bukan sekali 2 kali saya alamin seperti ini. Kambing saya birahi tidak dikawinkan karena tidak ada sih pejantannya kurang sehat. Dulu saya juga tidak punya pejantan, itu begitu birahi ya tidak dikawinkan gitu, teman-teman ya. Itu tidak membuat kambing itu majer. Yang membuat kambing majer itu adalah kegemukan. Kalau kambingnya itu kegemukan, maka kantong janin itu tertutup lemak. Begitu kawin sama si pejantan itu tertutup lemak, jadi tidak menembus di sel telur itu. Ini sampai merambat kemana-mana, teman-teman ya. Sebenarnya pertanyaan yang paling dinanti-nanti peternak ini, gimana supaya anak kambing ini begitu lahir dari induknya sehat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya itu, teman-teman ya. Intinya nomor 1, kambing harus sehat. Kalau bisa diberikan vitamin, terus pakan, dan juga usia kambing harus betul-betul matang, jangan terlalu muda gitu, teman-teman ya. Habis itu pakan juga harus dijaga kualitasnya. Nanti begitu lahir insya Allah 99% maka hasil anaknya dia bagus, teman-teman ya. Jika teman-teman peternak sudah menerapkan seperti itu. Dan jika sudah kambing itu hamil, maka teman-teman peternak itu lebih ekstra lagi untuk merawatnya. Baik dari memberikan pakan, itu porsinya ditambah. Jangan sampai kekurangan. Karena kambing jika kurang pakan, maka itu kan akan gini ya, induknya agak kurus ya. Jika induk itu sudah agak kurus, maka cempenya dia juga kurang sehat dan biasanya juga agak kecil, teman-teman ya. Itu mempengaruhi juga. Makanya teman-teman peternak, kalau misalnya kambingnya itu hamil mau dicombor itu bagus. Setelah nanti melahirkan, maka produksi susu juga sangat luar biasa, teman-teman ya. Jadi sebenarnya hal yang seperti ini sangat sepele, teman-teman ya. Namun ini sangat berharga bagi teman-teman peternak. Ini yang tanya, mohon maaf ya, dia izinkan untuk disebut tentang pengalamannya. Dia izinkan dan dia juga minta dibuatkan videonya. Tuh katanya bukan sekali 2 kali yang dia alamin. Bahkan setiap kambingnya itu melahirkan. Oh ya, ini ada juga teman-teman ya. Ini belum saya jelaskan terkait penyebab anak kambing begitu lahir kurang sehat dari induknya. Itu juga bisa faktor kambing beli kandungan hamil. Kalau bisa kambing yang hamil itu beli di pasar ya, itu kalau bisa jangan hindarin karena juga mempengaruhi. Jadi kambing itu dari pasar A
ndak laku, pindah ke pasar B, dari pasar B ndak laku, dibeli pedagang terkadang ya, dibeli pedagang, habis itu dijual lagi ke pasar C, pindah lagi ke A, habis itu dibeli peternak. Memang peternak itu sudah tahu bahwa itu kambingnya hamil, yang ditakutkan kambing itu tertular juga penyakit dan juga di situ nanti mengalami stres, maka hasil anaknya itu tetap nanti jangan diharap teman-teman ya. Mungkin dia lahir normal tapi ya bisa berujung fatal ya. Terus ada juga yang seperti ini. Teman-teman peternak, kalau kambingnya sudah lahir, itu kalau bisa keluarkan lendirnya. Itu manfaat mengeluarkan lendir itu, kambing itu lebih sehat ya. Terus tali pusarnya jangan lupa dikasih betadin. Itu juga berpengaruh teman-teman ya. Bukan hanya kambing itu baru lahir ya. Baru lahir usia 1 minggu, terkadang kambingnya itu mati itu. Itu bisa juga penyebabnya dari ini, tali pusar. Itu teman-teman peternak harus hati-hati. Jadi dikasih betadin atau enggak parutan kunyit. Ya intinya seperti itu, harus sehat ya nomor 1, pakan dan juga cukup umur. Mungkin teman-teman peternak sudah paham ya terkait video ini. Jika teman-teman peternak kurang puas, ingin ditanyakan lagi, silahkan monggo langsung di WA saya. WA saya yang ada di deskripsi channel saya teman-teman ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak, sukses peternak Indonesia.